Tafsirul Qur'anil Karim. Bi'adadi ma ahata bihi ilmuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi antikni bil huda wa alhimni taqwa. Sebelumnya telah kita membahas surat Al-Hadid ayat 12, di mana telah dinyatakan bahwasanya kelak nanti di padang mahsyar orang-orang mukminin akan memiliki cahaya yang cahayanya akan bergerak cepat dari arah depan dan dari arah kanan. Yauma taral mu'minina yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Di surat Al-Hadid ayat 12 ini dinyatakan bahwasanya orang-orang beriman akan dituntun oleh cahaya mereka menuju kepada surga. Karena untuk sampai kepada surga, maka mau tidak mau harus melewati sirat. Dan dalam kegelapan itu, hanya mereka yang memiliki cahaya yang akan selamat melewati sirat, kemudian disambut oleh para malaikat, busrakumul yaum, kabar gembira hari ini buat kalian. Apa? Jannatun, surga yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, selama-lamanya tinggal di surga. Dzalika huwal fawzul adzim. Inilah kesuksesan yang sangat besar. Karena dalam kacamata Al-Quran, sukses itu adalah keabadian. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, sifatnya adalah abadi. Khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul adzim. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang lebih memilih kenikmatan duniawi daripada kenikmatan ukhrawi, mereka memilih kenikmatan yang hanya fana, yang sebentar ini. Mereka memilih makhluk daripada Allah. Mereka memilih kenikmatan duniawi daripada memilih kenikmatan ukhrawi. Orang-orang munafikun di padang mahsyar itu tidak memiliki cahaya. Mereka kebingungan. Akhirnya mereka ingin meminjam cahaya daripada orang-orang beriman. Unduruna naktabis min nurikum. Tunggulah kami. Kami ingin meminjam cahaya kalian untuk melewati sirat. Tapi wakilar ji'u wara'akum, dijawab oleh orang-orang beriman, kamu kembali ke dunia, faltamisu nura. Kamu carilah cahaya itu di dunia. Di sini sudah tidak ada waktunya lagi. Timingnya sudah habis. Karena memperoleh cahaya itu harus di dunia, bukan di akhirat. Sedangkan di ayat 9 surat Hadid disebutkan, walladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Para rasul diturunkan itu membawa bayinat, sesuatu yang menjelaskan, liyukhrijakum, untuk mengeluarkan manusia minad dhulumat ilan nur, daripada kegelapan menuju ke cahaya. Kegelapan kesyirikan. Kesyirikan adalah kegelapan. Kezaliman adalah kegelapan. Tauhid adalah cahaya. Kedermawanan adalah cahaya. Sifat bakhil adalah kegelapan. Dan Rasulullah SAW diturunkan ke bumi untuk mengeluarkan umat muslimin daripada minad dhulumat, daripada dhulumatus syirik, kegelapan syirik, menuju kepada tauhid, yaitu menyembah hanya Allah, tidak menyembah selain Allah, meninggalkan al-ilah selain Allah. Hanya Allah lah yang layak untuk disembah. Dan di surat Hadid ayat 13 disebutkan di situ, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Di saat itu di padang mahsyar nanti orang-orang munafik, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, berkata lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman, unduruna. Tidak ada kata ilah di sini, berarti bukan
lihatlah kepada kami. Tapi yang lebih logis adalah undura, artinya tunggulah. Unduruna naktabis min nurikum, kami mau memanfaatkan cahaya kalian itu. Kilarji'u wara'akum, kamu pulanglah ke dunia. Faltamisu nura, carilah cahaya di dunia. Faduriba bainahum bisurin, kemudian Allah bikin suatu benteng atau tembok yang memisahkan antara orang-orang mukminin yang di dalam tembok itu adalah di surganya Allah, kemudian yang di luar adalah untuk orang-orang munafikin yang ada siksaan di situ. Lahu babun batinuhu fir rahmah wa dhahiruhu min kibalil adab. Kemudian di surat Hadid ayat 14 disebutkan yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Orang-orang munafikun setelah dibuat tembok pemisah oleh Allah, mereka berseru. Karena sebelumnya mereka bisa saling melihat, tapi setelah ada tembok mereka tidak lagi bisa melihat. Kemudian dia berseru dari balik tembok itu, alam nakun ma'akum, tidakkah kita bersama-sama waktu di dunia? Qalu bala, dijawab oleh orang beriman, betul kita memang berada bersama-sama di dunia. Mungkin mereka pernah berada di sekolahan yang sama, mungkin suami istri berada di rumah yang sama, atau antara orang tua dan anak. Secara fisik mereka bersama-sama, tetapi secara pemikiran, secara keimanan, secara ideologi tidak bersama-sama. Yang penting adalah kebersamaan dalam ideologi dan pemikiran. Walakinnakum fatantum anfusakum, tetapi kalian orang-orang munafik itu fatantum anfusakum, kalian telah meletakkan diri kalian pada fitnah an-nifaq. Wa tarabbastum, dan kalian selalu menanti hal-hal yang buruk yang menimpa kaum mukminin. Wartabtum, dan kalian selalu dalam keraguan. Tidak pernah kalian meyakini Allah dan Rasulnya dan hari kiamat kelak itu dengan keyakinan yang benar. Wa gharratkumul amani, dan kalian telah tertipu oleh angan-angan yang panjang. Angan-angan yang panjang ini merupakan virus yang begitu berbahaya, yang dapat mencelakakan manusia sehingga manusia melupakan kehidupan yang abadi kelak. Kalau sekarang ini lagi ramai virus corona, ada lagi virus yang tidak kalah berbahaya, yaitu virus angan-angan. Di mana karena virus angan-angan ini kita lalai untuk mempersiapkan cahaya yang harus kita bawa kelak di padang mahsyar. Hatta jaa amrullah, sampai datanglah perkaranya Allah. Ada yang menafsirkan jaa amrullah, datanglah ajalnya Allah. Wa gharratkum billahil gharur, dan kalian telah ditipu oleh al-gharur, yaitu setan yang sangat lihai menipu manusia. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang beriman, insya Allah kita mengambil beberapa pesan daripada ayat ini. Yang pertama adalah nanti di padang mahsyar tidak ada lagi bagi-bagi cahaya. Orang tua tidak akan membagi cahayanya kepada anaknya, begitu juga anak tidak akan membagi cahayanya kepada orang tuanya. Dan cahaya itu adalah diperoleh dari keimanan dan amal soleh yang kita lakukan saat kita hidup di dunia. Dan di surat At-Tahrim ayat 8 mengenai cahaya ini juga Allah berfirman, yauma la yuhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di hari itu Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman ma'ahu kepada nabi. Nuruhum yas'a, cahayanya mereka itu akan bergerak cepat dari arah depan dan dari kanan. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Dan saya kira cukup apa yang saya sampaikan ini. Insyaallah nanti di lain kesempatan kita lanjutkan dengan tafsir-tafsir ayat-ayat dan surat-surat yang lain.
Semoga kita digolongkan kepada orang-orang yang beriman, yang kelak nantinya di padang mahsyar cahaya itu akan membimbing kita melewati sirat dan sampai kepada surganya Allah, dan kita bersemu dengan Rasulullah SAW di sana. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.